Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tanbikir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tanbikir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tanbikir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita masuk ke pembahasan arat. Hukum-hukum arat. Bagaimana status arat ataupun aksiden. Wal aktsaruna ala annaha mustahilul baqa'i khilafan lirrazi. Kebanyakan para ulama, ini ulama mutakallimin dan filsuf, mutakallimin ya, di atas bahwa sungguh a'rad itu tidak mungkin kekal. Berbeda bagi Imam Ar-Razi. Ar-Razi sesuai dengan filsuf, dengan hukama dan dengan mayoritas Mu'tazilah. Imam Ar-Razi mengatakan warna bentuk itu bertahan. Adapun seperti suara, gerak, waktu itu tidak bertahan. Makanya suara kan? Suara yang pertama yang keluar dari mulut kita, kemudian iringan hingga sampai ke pendengaran, itu bukanlah suara yang pertama. Oke? Bukanlah suara yang pertama. Begitu juga gerak dan gerak kan? Sekali gerak kedua bukanlah gerak yang pertama. Adapun warna itu adalah warna yang di menit kedua misalnya, itu adalah warna di menit yang pertama. Oke? Jadi kebanyakan mengatakan a'rad tidak bertahan, tidak bisa baqa. Dia butuh tajaddud. Sedangkan menurut Imam Ar-Razi dan filsuf, a'rad itu bisa bertahan kecuali suara, gerak dan waktu. Oke. Wa annahu la yakumu bi nafsihi, dan bahwa sungguh a'rad itu tidak bisa berada dengan dirinya. Jelas ini ya, karena yang namanya a'rad itu bergantung dengan yang lain. Kalau a'rad bisa berada dengan sendirinya, itu inqilabul haqaiq, dia sudah berubah menjadi jauhar, bukan lagi a'rad. Berbeda bagi satu kelompok yang mengatakan dia bisa berada dengan sendirinya. Taib. Wala bimislihi khilafan lil falasifati, dan layakumu juga nih ya, dan tidak berada dengan yang sepertinya, ataupun dia tidak berada dengan a'rad selainnya, dan dia tidak berada dengan yang seperti dengannya. Berbeda bagi falasifah. Jadi begini, a'rad bisa nggak bergantung kepada a'rad? Enggak, a'rad itu tetap bergantung kepada jauhar. Sekarang seperti gerak yang cepat, gerak a'rad yang terikat dengan seseorang, misalnya seorang bergerak, kipas angin bergerak, seseorang aja bergerak, orang itu adalah jauhar, gerak yang pada orang itu adalah sifat bagi jauhar. Sekarang gerakan tersebut cepat itu a'rad juga enggak? Nah, yang dikatakan cepat apa? Cepatnya jauhar apa cepatnya gerak? Cepatnya gerak kan biasanya. Berdasarkan itulah falasifah mengatakan a'rad boleh bergantung kepada a'rad, tapi dengan syarat a'rad terakhir harus bergantung pada jauhar. Karena kalau tidak terjadi tasalsul dan mundur. A'rad butuh kepada a'rad. Misalnya a'rad boleh bergantung pada a'rad. A'rad ini kan nggak bisa berada dengan sendirinya. La yakumu binafsi, maka butuh pada a'rad yang lain. A'rad yang lain tidak bisa berada dengan sendirinya, butuh pada a'rad yang lain. Terjadilah dor dan tasad. Nah, falasifah mengatakan a'rad bisa bergantung, bersandar kepada a'rad yang lain, dengan syarat nanti dia berakhir kepada jauhar. Namun pendapat yang tahqiq, cepat yang tadi, gerak cepat itu a'rad bagi jauhar juga, bukan gerakan. Oke ya. Khilafan lil falasifah. Wa annal alam, sekarang baik. Kita sudah memahami jauhar dan a'rad. Sekarang alam semesta terdiri dari dua, jauhar dan wa annal alama tafna jawahiruhu wa a'raduhu, dan bahwa sungguh alam semesta itu akan fana, itu fanalah semua jauhar-jauharnya alam dan a'radnya alam. Berbeda bagi Al-Jahid dan Ibnu Rawandi. Jadi nanti saat terjadi hari kiamat, yang hancur, yang hilang jauhar dan
Karena ayat kullu man 'alaiha fan. Taib. Berbeda bagi Al-Jahid, seorang Mu'tazilah, dan Ibnu Rawandi juga Mu'tazilah. Ibnu Rawandi pada dasarnya beliau Mu'tazilah. Kemudian secara terang-terangan Yahudi beliau, Ibnu Rawandi Yahudi. Kemudian beliau terang-terangan kritik terhadap Mu'tazilah dan kritik terhadap syariat. Maka orang Yahudi, argumentasi Yahudi untuk mengkritik Islam itu kebanyakan melalui argumen yang sudah digagas oleh Ibnu Rawandi. Syubhat-syubhat terhadap Islam itu dimulai dari Rawandi. Kenapa? Karena dia punya bekal mempelajari Islam secara luas dan mempelajari mazhab secara khusus Mu'tazilah. Tapi anehnya para Mu'tazilah itu memasukkan Ibnu Rawandi dalam ulama Mu'tazilah, dalam tabakah. Jadi ada kitab tabakah, biografi ulama-ulama Mu'tazilah. Salah satunya Ibnu Rawandi, padahal beliau Yahudi. Andai Imam Asy'ari pernah menjadi Mu'tazilah di masa mudanya, dan beliau Muslim, kenapa nggak ada seorang pun ulama Mu'tazilah yang mencatat Imam Asy'ari Mu'tazi? Tidak ada buku biografi Mu'tazilah yang mencantum nama Imam Asy'ari. Padahal Ibnu Rawandi Yahudi dimasuk. Itu salah satu argumentasi para ulama mengatakan Imam Asy'ari tidak pernah menjadi Mu'tazilah di masa hidupnya. Bahkan tidak ada satupun karya beliau dalam mazhab Mu'tazilah. Hidup dalam lingkungan Mu'tazilah bisa saja. Seperti kita hidup dalam satu circle yang kita tidak setuju dengan circle itu, tapi kita sudah dikelilingi sama circle tersebut. Paham kan? Lingkungan kita misalnya kita nggak setuju dengan sufi. Tapi sufi yang bermasalah ya. Tapi lingkungan kita pertama gimana? Hanya sekedar kita hanya menceritakan dengan orang-orang khusus. Hanya kita kritik lewat pikiran. Kemudian lama-kelamaan kritikan itu berkembang dan meledak, akhirnya kita secara terangan mengkritik sufi tersebut. Begitulah yang dilakukan oleh Imam Asy'ari. Oke ya. Al-Jahid ini seorang sastrawan dan beliau kebanggaannya Mu'tazilah. Kalau Imam Ar-Razi mengatakan dalam kitab Ar-Riyadhul Munikah, kalau Mu'tazilah berbangga dengan Al-Jahid karena banyak karyanya, maka kita ahli sunnah wal jamaah berbangga dengan Imam Al-Ghazali karena banyak karya Imam Al-Ghazali. Bahkan lebih banyak bermanfaat kita Imam Ghazali ketimbang Al-Jahid. Al-Jahid membahas tentang binatang, tentang percintaan, semua beliau tulis. Oke, ini Al-Jahid dan Ibnu Rawandi. Wa fana'ul a'radi indana bidawatiha listihalati baqaiha wa indal mu'tazilati bi'adami mahalliha. Sekarang gini. Tadi saat alam itu tidak adanya alam, bagaimana? Dengan fananya jauhar, fananya a'rad. Bagaimana a'rad itu tidak ada? Jelas. Berdasarkan mazhab Asy'ariyah kebanyakan, a'rad itu tidak bisa bertahan lah. Ya, a'rad itu karena tidak bisa bertahan lama, maka dia tidak ada. Oke? Wa fana'ul a'rad, dan fananya a'rad di sisi kita itu dengan dirinya a'rad, tanpa butuh kepada yang lain. Kenapa? Karena dia tidak bisa bertahan lama. Begitulah kira-kira. Li istihalati baqaiha, karena mustahil kekalnya a'rad. Dan menurut Mu'tazilah tidak ada mahalnya a'rad. Dalam arti bahwa a'rad itu kan perlu tempat. Saat tempatnya tidak ada, maka a'rad juga tidak ada. Maka Allah meniadakan jauhar, secara otomatis meniadakan sedangkan menurut Asy'ariyah a'rad itu tidak ada, sedangkan jauhar Allah meniadakan. Maka ke depan wa fana'ul jawahiri bi'idami mu'dimin, dan fananya jauhar, benda-benda itu dengan meniadakan oleh zat yang meniadakan. Dengan cara ya Allah meniadakan. Taib ya. Jadi kalau bahasa istilah filsafat, alam semesta ini diberi sifat wujud. Maka wujud alam semesta ini imkan. Begitu ditarik sifat baka, begitu dicabut sifat baka, maka tidak ada satupun yang bertahan di alam semesta ini. Karena bergantung dengan
pemberian Allah. Wa qalatil mu'tazilatu bihudusi dziddil jauhari. Dan berkatalah Mu'tazilah, hancurnya johar, hilangnya johar dengan ada munculnya, dengan muncul, karena muncul kan identik baru datang kan, dengan munculnya yang lawan daripada johar. Dalam arti apa? Johar pertama bagaimana hilang? Dengan ada johar yang kedua. Taib. Nutfah, kalau dalam syarah nutfah, hilangnya nutfah dengan sebab ada alaqah, segumpal darah. Kan sudah berubah johornya kan? Jadi johar yang pertama fananya bagaimana? Dengan adanya. Maka menurut Mu'tazilah, surga itu di mana? Di dunia. Dunia yang kita duduki sekarang itu hancur dan berubah menjadi surga. Maka menurut Mu'tazilah surga di mana? Di dunia. Jadi bihudusi diddi. Wa ala annal jauhara la yakhlu an syai'in minal a'radi aw an diddihi. Dan di atas bawah sungguh jauhar itu tidak terlepas daripada suatu pun daripada arad ataupun daripada lawan daripada suatu arad. Ini jelas. Dalam arti apa? Jauhar itu pasti memiliki sifat. Kalau satu benda bukan tetap, pasti gerak. Bukan gerak. Kalau dia bukan gerak apa? Tetap. Bukan tetap gerak. Jadi tidak terlepas daripada salah satu daripada a'rad. Oke, tidak terlepas daripada syai'un dan did daripada syai'un. Harakah. Did daripada harakah apa? Sukun. Boleh ada sukun saat tidak ada harakah. Taib ya. Taib. Sekarang masalah wajib sudah selesai, masalah imkan. Mungkin terbagi jauhar dan terbagi kepada a'rad. Johar apa? A'rad sudah disampaikan. A'rad menurut mutakalimit ada 21, ada yang menambahkan 2, totalnya 23. Sekarang kita masuk ke mustahil. Wal ma'dumu imma wajibul adami wa huwa ma yalzamul muhalu li dzatihi min fardhi wujudihi kal jam'i baina dhiddain. Ma'dum suatu yang tidak ada kala wajib tidak ada. Wajibul adam artinya sesuatu yang lazim oleh mustahil karena dirinya sesuatu daripada mengasumsikan wujudnya sesuatu. Seperti menggabungkan di antara dua yang berlawanan. Lupa saya sampaikan bahwa wajib itu ada wajib li zatihi, ada wajib li ghairihi. Kita sekarang, wujud kita sekarang wajib nggak? Wajib. Kalau ada yang meragukan wujudnya kita, itu bermasalah. Tapi wujudnya kita kenapa? Allah lah yang memberi. Oke ya? Bukan berarti saat alam semesta manusia itu bagian daripada imkan, mungkin boleh ada dan boleh tidak ada. Maka sekarang manusia ada apa enggak? Boleh ada dan boleh tidak ada. Itu dalam dimensi akal. Adapun dimensi realita manusia sudah ada. Tapi keberadaan manusia itu terikat dengan pemberian. Boleh nggak kita bilang ini nih? Keberadaan kita boleh ada, boleh tidak ada. Itu kan cerita belum ditarjih wujud. Sekarang kita sudah dipilih menjadi wujud. Begitu juga wajib adam. Ada wajibul adam, ada mumkinul adam. Kita sebelum ada, emang tidak ada. Tapi kita yang bukan kita tidak ada kan. Yang namanya kita sudah ada gitu. Kita sebelum diciptakan itu tidak ada. Boleh nggak untuk ada? Boleh. Nah, maka ma'dum ada kala wajibul adam. Wajibul adam apa? Kalau kita mengasumsikan dia ada itu mustahil. Mustahil kalau kita mengasumsikan ada. 1 tambah 1 sama dengan 5. Mustahil kita mengasumsikan 1 tambah 1 sama dengan 5. Taib. Au mumkinuhu. Ataupun tadi wajibul adam ataupun mumkinnya adam. Wahwa dhidduhu. Mumkinnun adam adalah kebalikan daripada wajibul adam. Contohnya kal alami qabla hudusi, seperti alam sebelum diciptakannya alam. Oke, jelas ya. Wal aksarun ala annahu ma'lumun, dan kebanyakan para ulama bahwa sungguh ma'lum, suatu yang tidak ada itu maklum. Ini sudah disampaikan di belakang. Maklum terbagi dua. Yang hasil pada akal, ada kala dia itu suatu yang ada kala dia suatu yang tidak. Maka ma'dum itu maklum.
Wal mumtani'u laisa bisyai'in ittifakan. Suatu yang mustahil itu bukan syai', sepakat para ulama. Ini, ingat ya, syai'un secara bahasa Arab itu terbenar kepada yang ada, terbenar kepada yang tidak ada. Syai'un. Adapun secara istilah, syai'un itu kata lain daripada maujud. Kata lain daripada maujud. Maka mustahil ada. Apakah dia syai'un? Kalau kita mengatakan mustahil itu syai'un sama dengan kita mengatakan mustahil itu maujud. Maka sepakat para ulama yang mustahil itu bukan syai'un dalam bahasa Arab. Baik ya? Oke, ini yang berkaitan dengan bahasa. Wa kadzalikal mumkinu laisa bi syai'in indal asy'ariyati wa ba'dil mu'tazilah. Begitu juga mungkin itu bukanlah syai'un menurut Asy'ariyah dan sebahagian Mu'tazilah. Taib. Mungkin itu belum ada. Mungkin di sini adalah mumkinul ma'dum. Jadi perlu saya garis bawahi. Syai'un itu yang dinamakan syai'un kepada yang ada. Baik wajib ataupun mungkin. Mungkin yang sudah ada. Adapun mungkin yang belum ada. Apakah sah dikatakan syai'un? Dia belum ada. Tapi tidak mustahil untuk ada. Boleh untuk ada. Boleh nggak kita katakan syai'un? Enggak menurut Asy'ariyah dan sebagian Mu'tazilah. Adapun menurut Mu'tazilah, boleh. Syai'un. Kenapa? Yang namanya hakikat itu sudah ada. Hakikat sesuatu itu sudah ada. Yang belum ada apa? Sifat wujud. Hakikatnya sudah ada. Maka dia syai'un. Sah dikatakan mewujud lah bahasa lain. Syai'un. Yang belum ada sifatul wujud. Begitu dia diberikan sifatul wujud, baru dikatakan mewujud. Ini berdasarkan pendapat ulama yang mengatakan adanya hal. Maka konsep hal itu lebih dekat kepada konsep Mu'tazilah daripada konsep Asy'ariyah. Ke depan disampaikan wahya min furu'il khilafi fi annal wujuda ainul mahiyati aula. Dan persoalan apakah mungkin itu syai'un ataupun tidak, itu bahagian daripada cabang perdebatan pada bahwa sungguh wujud itu diri mahiyah ataupun bukan. Ada perdebatan. Wujud itu apakah sifat ataupun wujud itu adalah diri hakikat. Kalau berdasarkan mazhab Asy'ariyah, mazhab Imam Asy'ari, wujud adalah ainul maujud. Maka kalau suatu perkara tidak ada, mahiyah itu tidak ada, ya emang yang suatu yang tidak ada. Tapi kalau kita mengatakan wujud itu adalah sifat bagi suatu hakikat, maka hakikat itu, ini berdasarkan pendapat hal kan, maka sama dengan sebelum diberi sifat wujud dia syai'. Dia syai'un. Setelah nanti diberi sifat wujud jadi mewujud. Maka tugas Tuhan apa? Memberi sifat wujud kepada hakikat yang mungkin. Kata Mu'tazilah. Maka Syekh Abdul Rahman Muhirik yang kuliah di Jerman itu beliau risalah doktorah tentang iskaliyatul ma'dum. Problematika tentang ma'dum, tentang persoalan ma'dum. Seperti kita mengatakan begini. Imam Bajuri mengatakan, ini bisa ditakwil. Yang kadim, apa saja kadim? Kadim itu ada dua. Tuhan kadim dan Adam yang tidak akan ada, itu juga kadim. Seolah-olah kan Adam itu syai', ya kan? Misalnya dia tidak ada, kemudian diberi ada, itu seolah yang tidak ada ini seolah-olah syai'. Nah, beliau dalam risalah doktorahnya mengkritisi Sa'ad. Malah ulama mutaakhirin, ini penting sekali. Setelah Ar-Razi, itu kebanyakan dipengaruhi oleh Nasiruddin At-Tusi ketimbang Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jadi begini, munculnya Ar-Razi itu memberi corak baru dalam dunia kalam filsafat, kalam falsafi.
Tapi setelah munculnya kitab tajrid karya Nasiruddin At-Tusi yang beliau berusaha untuk menggantikan posisi Imam Ar-Razi dalam ilmu kalam. Dan para ulama baik Syiah dan Sunni memberi komentar, syarah dan hasyiah terhadap Tajridul Qawaid. Sayyid Rujani, Al-Asfahani, Al-Kaushashi, banyak sekali para ulama memberi hasyiah terhadap Sayyid Syarif Al-Jurjani ala Tajrid. Tajrid ini mempengaruhi kitab Mawaqif, Maqasid dan kitab-kitab yang lainnya. Nah, masalahnya apa? Kebanyakan ulama mutaakhirin yang falsafiyah, kalam falsafi, itu lebih dipengaruhi oleh At-Tusi ketimbang Ar-Razi. Taib. Ada ringkasan risalah doktorah beliau, tapi beliau tidak mengizinkan untuk mengirim ke siapapun. Risalah doktorah beliau dalam bahasa Jerman, tapi beliau kirim bahasa Arab. Ketik ulang. Oke. Paham ya masalah ini ya? Paham ya? Sekarang kita masuk ke pembahasan alam. Al-alamu ismun likulli ma wujuduhu laisa min dzatihi. Jelas. Alam semesta adalah nama bagi semua perkara yang wujudnya itu bukan karena dirinya, tapi karena selainnya. Semua benda yang wujudnya itu bergantung kepada yang lain, maka dia dinamakan alam. Taib. Wayang kasimu ila ruhaniyin wa jismaniyin. Dan alam ini terbagi kepada ruhani dan terbagi kepada jismani. Ruhani ini benda yang abstrak, yang mujarad, johar mujarad lah bahasanya. Johar mujarad, johar yang tidak punya bentuk, metafisik. Oke? Dan alam ini ada jismani yang punya bentuk. Wasani, nah disinilah pembahasan nanti. Alam semesta ini terdiri dari dua lapisan. Lapisan atas namanya alamul uluwi, ada lapisan bawah namanya alamul sufli. Alam yang di bawah ini sangat dipengaruhi oleh, maka bagaimana keadaan dunia itu dipengaruhi oleh bagaimana pergerakan bintang. Paham, nanti lahirlah ilmu nujum. Ilmu nujum itu kan melihat bagaimana kondisi di langit untuk membaca keadaan apa yang terjadi di alam semesta. Itu banyak sekali pembahasannya dalam kitab Mawaqif, Maqasid. Ini hanya ringkasan. Paham? Di sinilah nanti ada pembahasan fisika, ilmu alam, di bawah pembahasan alam sufla ke depan. Lihat. Wasani yang kasimu ila basitin wa huwa la yang kasimu ila ajzain wa murakkabin wa huwa dhidduhu. Jismani yang punya bentuk itu terbagi dua. Itu terbagi kepada yang basit, yang tunggal. Makna basit apa? Yang tidak terbagi kepada beberapa juzuk, beberapa bahagian. Baik, seperti air bisa dibagi, ya kan? Tanah masih bisa terbagi. Ini basit. Wa ila murakkabin, dan kepada murakkab. Murakkab apa? Kebalikan daripada basit yang tersusun dari beberapa juzuk. Itu murakkab. Oke. Sekarang wal basit yang kasimu ila athiriyin wa huwal aflaku bima fiha. Wa yusammal ilwiya wa hiya bi asriha syaffatun la launa laha. Dan basit terbagi kepada athir. Terbagi kepada athir dan terbagi kepada unsur. Athirin itu yang memberi pengaruh. Jadi kalau bahasa filsafat ijad, athir itu ijad. Athir apa? Planet di tata surya ya. Dengan semua yang ada pada aflak, apa saja, bintang kah? Maka waisama, dan dinamakan akan planet dan tata surya yang ada di langit akan ilwiya. Boleh ulwiya, boleh ilwiya. Wahya, dan tata surya yang di atas itu semua bi asriha, dengan semuanya syafafah, bening yang tidak ada warna baginya aflak.
Ini kesimpulan klasik ya, kesimpulan ilmu alam klasik. Taib. Wal kawakibu mudhi'atun bidzat illal qamara fa innahu minasyamsi. Dan bintang-bintang yang ada di langit itu bercahaya dengan dirinya kecuali bulan. Karena bahwa sungguh bulan daripada matahari. Ini juga kesimpulan klasik. Yang basit yang terbagi kedua, tadi kan basit, asir, dan terbagi kepada unsur. Dinamakan asir kenapa? Karena dia memberi dampak langsung terhadap yang di bawahnya ya ini. Jadi kan aflak ada 10 nanti. Ukulul asyarah. Ingat pada pembahasan makulat. Makulat terbagi kepada akal, nafs. Oke? Akal dan nafs itu nanti ada sampai 9, 10 itu akal yang 10 ataupun falak yang ke-10. Di bawahnya apa? Langsung dunia. Unsur. Oke? Wa unsuriyun. Unsuri. Unsurnya apa? Dasar. Mana unsuri? Dasar. Dasar. Wa huwa bima fiha. Dan unsuri dengan sesuatu yang padanya unsur. Waktu sama dan dinamakan unsur itu akan alam sifli ataupun sufli. Dan dinamakan alam kon dan fasad. Jadi begini, unsur itu ada 4. Asal alam semesta ini dari 4 perkara menurut sebagian filsuf. Air, api, udara, dan tanah. Itu dasar alam semesta. Percampuran antara air dengan tanah jadi gunung misalnya. Maka alamul kaun itu berubah dari satu tempat, dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Wal fasad, makna fasad itu bukan rusak. Fasad itu kan kalau di sini disampaikan ada lihat alamul kaun wal fasad karena menerimanya alam bagi keduanya dengan bahwa dicabutkan tiap-tiap daripada keduanya akan surah sedemikian unsur wahwal makna fasad. Begini, air bercampur dengan tanah, jadinya apa? Apakah masih air? Bukan lagi air kan? Fasad kan? Airnya sudah tidak bertahan lagi bentuk air. Dan manusia terdiri dari 4 unsur juga. Semua benda yang ada di alam semesta ini terdiri dari salah satu ataupun gabungan 4 unsur itu. Jadi di atas unsuri itu alam sufli, alam ulwi. Di bawahnya itu alam sufli. Paham? Alam sufli. Yang ada di dunia ini alam sufli. Maka teknologi sekarang kan mencampurkan antara satu zat dengan zat yang lain kan? Semuanya. Buat keramik, buat apapun itu pasti ada percampuran. Tumbuhan juga ada semua ada percampuran. Alamul kaun wal fasad kalau istilahnya. Ini istilah filsafat. Wal anasiru arba'atun. Anasir ini dasar-dasar alam semesta ini itu 4. 2 yang ringan. Apa saja? Api dan hawa. Api itu basah apa kering? Api basah apa kering? Kering. Buktinya pada tempat yang basah bisa dikeringkan. Wal hawa itu basah. Lama-lama ya. Wal hawa. Dan 2 yang berat. Tanah, ini tanah, dan air. Nah, dalam ilmu filsafat dan dalam ilmu kalam falsafi ini membahas secara detail bagaimana dasar tanah, dasar air. Kalau digabung kedua ini apa risikonya. Dan itu kemudian dikembangkan, ditajribahkan sehingga lahirlah ilmu-ilmu sains. Fisika, kimia. Kan kimia dalam istilah sufi kan percampuran kemenyan lebatnya oleh pupu untuk tubit untuk dari dana. Dan emang ada. Dan terakhir yang melakukan itu Al-Khawarizm kalau nggak salah. Al-Jabiri, Ibnu apa? Siapa namanya? Apa? Kunju. Al-Khawarizm entah Jabar. Itu terakhir ilmu yang diberikan pada beliau. Oke. Wal asahu anna ba'daha laysa aslan lil baqi. Pendapat yang asah bahwa sungguh sebahagian dasar-dasar itu bukanlah dasar bagi yang lain. Begini, ini ada terjadi perdebatan dari kalangan filsuf.
awal kemunculan filsafat dalam dunia Yunani, di Yunani itu terjadi perdebatan. Apakah asal dari semua ini apa? Ada yang mengatakan dasarnya adalah api. Ada yang mengatakan asalnya adalah tanah. Ada yang mengatakan dasarnya adalah air dan ada yang mengatakan asalnya adalah udara. Percampuran ini lahirnya api. Jadi ada pendapat yang mengatakan apa? Api itu dasarnya adalah udara. Paham? Namun pendapat yang sah antara satu dengan yang lain bukanlah asal bagi yang lain. Ini pendapat asal. Tapi ini perlu diteliti juga. Ini bukan kesimpulan agama nih ya. Jadi kalau ada yang bilang ini dalam kitab ini pembahasan apa? Sebenarnya ini lebih ke arah ilmu alam, ilmu fisika. Maka bagaimana dalam fisika, maka inilah rujukannya. Sekarang penemuan dasar alam semesta ini semuanya asal daripada tanah. Rupanya pas dicek tanah itu punya dasar, api punya dasar, semua punya dasar. Hah? Atom. Kemudian atom itu punya dasar lagi. Maka alam semesta berangkat dari ini dasarnya. Oke. Wakila ada yang mengatakan, saya lupa nama filsufnya. Ada yang mengatakan api adalah dasar semuanya. Ada yang mengatakan udara. Ada yang mengatakan art. Ada yang mengatakan bukhar. Ini bukhar buih dari air yang panas ya kan? Ada yang mengatakan itu. Oke. Ini untuk rinciannya lebih bagus ada kitab filsafat dalam bahasa Arab namanya Qissatul Falasifah yang ditulis oleh Naguib Mahfud dan Ahmad Amin. Ataupun dalam buku yang ditulis oleh Barter Russell yang direkomendasi oleh Rocky Gurung. Ada kan? Buku yang paling beliau suka. Hah? Sejarah Filsafat Barat. Itu ada cerita tentang asal-usul alam semesta ini. Taib, selesai. Oke? Maka tentang alam kita sudah selesai. Sekarang kita masuk dalam perdebatan. Apakah perdebatan itu bagus ataupun tidak? Al-jadalu matlubun syar'an. Debat itu diperintahkan secara syara. Buktinya apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Ingat, hiya ahsan. Maka dalam Islam itu semua dikait dengan yang positif. Iqra bismikalladzi, baca dengan nama Tuhan. Orang Barat membaca, orang Islam membaca, tapi beda antara orang Barat membaca dengan orang Barat membaca bukan atas nama Tuhan, tapi atas nama dirinya, atas nama keinginannya. Sedangkan umat Islam, peradaban Islam dibangun membaca atas nama Tuhan. Maka apapun bacaannya itu yang menghasilkan ataupun yang selaras dengan perintah Tuhan. Tidak melanggar dengan apa yang wajadilhum billati hiya ahsan. Maka debat itu diperintahkan, dianjurkan. Wa huwa syari'atun wudi'an liidharil haqqi wa dhabtil manat. Dan debat itu adalah jalan yang dibuat untuk memunculkan ataupun untuk melahirkan kebenaran. Maka diskusi itu adalah jalan untuk mencari kebenaran. Baik dari kita ataupun dari teman dialog kita. Ada seorang teman namanya Al-Maruruzi. Gurunya Abu Hayyan At-Tauhidi. Beliau seorang faqih besar Syafi'i dan beliau punya teman seorang faqih besar. Dan sepanjang hidup selama 20 tahun beliau berdebat. Nah, karena Raja Mu'izzud Daulah, kalau nggak salah Mu'izzud Daulah, takut dengan dua ulama. Dalam berarti ini, dia pemimpin yang tidak disukai oleh rakyat. Tokoh yang paling disukai oleh rakyat adalah dua ulama tadi. Dan saling bertengkar. Akhirnya raja ini memanfaatkan dua ulama ini untuk berdamai. Akhirnya keduanya acting seolah-olah berdamai. Dan ulama itu bilang, saya lebih suka bermusuhan sama dia daripada saya berteman dengannya. Kenapa? Karena saat saya bermusuhan dengan dia banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Maka lahirlah quote musuh yang pintar itu lebih bagus daripada teman yang bodoh. Karena mengasah pikiran kita. Oke. Wadabdil manat dan menentukan manat. Manat itu hubungan ya. Hubungan. Kan makna manat kan taklik.
Ta'liq itu kan mengikat antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Walihada yajibu ala sa'ili al-intima'u ila madhhabin. Dan karena ini wajib terhadap orang yang bertanya oleh bersandar intisab kepada satu mazhab, kepada mazhab tertentu. Jadi gini, dialog itu apa? Dialog itu apa? Dialog itu adalah jalan untuk mencari kebenaran. Maka orang yang ingin bertanya tentang suatu kebenaran, maka wajib untuk bersandar kepada satu mazhab tertentu. Karena mazhab itu apa? Mazhaba ilaihi. Makna mazhab apa? Pendapat yang telah ditempuh kepadanya. Ya kan? Makna mazhab apa? Pendapat yang telah ditempuh kepadanya. Maka coba lihat, ada nggak mazhab yang tidak ada dialog? Mazhab akidah kah? Mazhab fikih kah? Mazhab nahu kah? Semua ada dialog. Dan mazhab itu dibangun berdasarkan dialog. Tidak ada satupun ilmu yang berkembang kecuali di belakangnya ada dialog. Ilmu yang tidak ada dialog itu tidak akan berkembang. Begitu juga pendidikan yang tidak ada dialog di belakangnya, maka tidak ada perkembangan. Oke ya? Coba lihat semua mazhab kan? Semua mazhab dialog. Dalam kalangan mazhab fikih kita, antara ulama Syafi'i dengan Syafi'i lain berdebat, antara Syafi'i dengan ulama lain juga berdialog. Oke ya? Paham? Karena debat itu adalah tarik ataupun yakni syariah, tarikah, maka perlu intisab kepada mazhab tertentu untuk mencari. Sekarang waqala Ibnu Furak yakni murid daripada murid Imam Asy'ari. Beliau murid Abu Hasan Al-Bahili. Wala yajuzu ay yakuna su'alu amman wal jawabu khasan. Tidak boleh bahwa adalah pertanyaan itu umum, jawaban khusus. Ada orang yang tanya secara umum, tapi kita jawab secara khusus. Itu nggak boleh. Jelas ya? Pertanyaan khusus boleh nggak dijawab? Pertanyaan umum boleh nggak dijawab secara khusus? Menurut Ibnu Furak, tidak boleh. Saya di jawaban kita yang khusus itu hanya secara khusus, sedangkan pertanyaan dia secara umum. Wa yusammal fardha, dan dinamakan akan fardha. Model begini dinamakan fardha. Artinya makna fardha sad, tutup. Dalam arti seolah-olah makna tutup apa? Seolah-olah si mujib, orang yang memberi jawaban, dia telah menutup pintu bagi si yang bertanya. Wal mukhtaru jawazuhu ka'aksi, dan pendapat yang mukhtar itu boleh memberi jawaban dengan yang khusus. Begitu juga kebalikannya. Dalam arti pertanyaan khusus kita jawab secara umum. Dalam kitab, coba lihat dalam kitab yang biasa kita baca. Iskalnya khusus, jawabannya di anna, kaidah langsung dijawab, ya kan? Ya kan? Dijawab dengan kaidah. Kaidah itu kan umum. Sedangkan yang dikritik, yang sedang dibahas adalah suatu yang khusus. Kenapa hukum A begini? Karena kaidahnya. Nah, jawabannya umum, pertanyaan khusus boleh. Begitu juga kebalikan. Oke ya? Wal musa'idu fil furu'i as-sam'iyatu. Kemudian yang membantu yang menolong pada persoalan furu' itu dalil-dalil sam'i. Yani dalam dialog ilmu furu', yakni ilmu fikih, itu adalah dalil sam'i. Maka ada ulama yang mengatakan, Imam Syafi'i kalau nggak salah, orang yang banyak menguasai sunnah, maka hujahnya kuat. Argumennya kuat. Dan dialog Imam Syafi'i saat pergi ke Baghdad itu, dialognya, beliau mampu menaklukkan Hasan Syaibani dan Abu Yusuf dalam sebagian riwayat melalui sunnah. Maka beliau dijuluki dengan Nasirus Sunnah. Baik ya. Summa imma ayyakuna muttafakan alaihi fayasihul istinadu ilaihi. Kemudian ada kala bahwa ada dianya yang menolong itu. Oke. Itu suatu yang disepakati di atasnya, maka salah bersandar kepadanya. Misalnya gini. Dalam mazhab Syafi'i pakai kias. Maka dalam dialog kita menggunakan kias itu boleh. Kenapa? Karena kias adalah suatu yang muttafaq alaih. Saya dengan Tunku Fajar berbeda dalam persoalan ini. Maka argumen yang saya bangun,
kias. Boleh. Kenapa? Karena kias itu suatu yang kita sepakati berdasarkan mazhab Syafi'i. Baik. Au mukhtalafan fih, ataupun perkara tersebut, musta'id tersebut mukhtalafan fih, yang diperdebatkan padanya, yang diperselisihkan padanya. Fa in kana maqulan bihi min jihatil mu'taridi mamnu'an min jihatil mustadilli kal mafhumi yahtaju bihi Hanafiyyu ala Syafi'i wa Syafi'u alaihi bil mursali fahuwa al mumtani'u. Rinci, maka jika ada yang diperselisihkan itu yang dipendapatkan, yang dijadikan pendapat dengannya dari sisi orang yang kritik, tidak diterima dari sisi orang yang memberi dalil, seperti mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah diberi argumen dengan mafhum mukhalafah oleh orang Hanafi terhadap orang Syafi'i, dan Syafi'i di atasnya Hanafi dengan mursalah, maslahah mursalah, maka itu tidak boleh. Jadi begini. Tadi apa? Kalau dalil suatu yang disepakati, boleh kita gunakan dalam dialog. Kenapa? Karena sama-sama kita sepakati mi'arnya. Ini ilmu khilaf ya, ilmu khilaf. Ilmu yang tidak lagi diajarkan dalam dunia fikih. Seluruh dunia adalah ilmu. Ini ilmu khilaf adalah ilmu yang mati semenjak abad ke-8 kalau tidak salah. 8 dah 7. Ilmu yang paling berkembang abad 4, 5, 6 adalah ilmu khilaf. Baik. Sekarang ada satu landasan yang tidak disepakati. Boleh nggak kita gunakan? Misalnya gini, mafhum mukhalafah itu diakui oleh mazhab Syafi'i, ya kan? Tapi tidak diterima oleh Hanafi. Kemudian kita berdebat pada satu kasus. Hanafi untuk mengkritik Syafi'i membawa dalil mafhum mukhalafah, ataupun Syafi'i mengkritik Hanafi membawa masalah mursalah, itu tidak boleh. Apabila min jihatil mu'tarid, yakni tidak diterima oleh lawan kita, diterima oleh lawan kita, kita sendiri tidak kita terima. Tapi ada khilaf. Wa ammal aksu kal mafhumi yahtaju bihi Syafi'iyyu 'ala al-Hanafi famadzahibu. Adapun kebalikan, dalam arti apa? Kita akui landasannya, cuma lawan dialog kita nggak mengakui. Seperti mafhum dijadikan dalil dengannya mafhum oleh Syafi'i di atas Hanafi, maka ada beberapa pendapat. Kita mengatakan kenapa saya berpendapat dengan ini, karena mafhum mukhalafah. Yang mana mafhum mukhalafah tidak diterima oleh Hanafi, itu boleh. Kenapa? Karena kita ada usul, misalnya Syafi'i ada usul kan? Bagaimana kita mengeluarkan furu' bukan dari usul yang kita bangun? Maka tadi apa? Kita membahas satu furu' berdasarkan usul orang lain. Itu tidak boh. Tapi kalau berdasarkan usul kita walaupun tidak diterima oleh debat kita, maka diperboleh. Ada beberapa mazhab. Yang pertama, langsung biasanya kan salisuha kan? Yang pertama boleh secara mutlak, ada yang mengatakan tidak boleh secara mutlak. Salisuha, pendapat yang ketiga. Dan pendapat yang ketiga itu yang mukhtar, jika tidak ada sumber ataupun landasan bagi keduanya lawan. Selainnya musta'id tadi, bisa boleh. Maka jika tidak, maka tidak boleh. Jadi gini, ini sebenarnya perlu orang yang tabahur dalam ilmu khilaf untuk menjelaskan contoh biar real, ya kan, biar auqa fi nafsi. Ini hanya sekedar teori. Maksudnya begini, kalau dari dua orang dialog itu tidak ada landasan lain dalam persoalan ini kecuali hanya satu landasan, maka boleh kita pakai. Dalam kasus ini hanya satu musa'id. Adapun kalau masih ada musa'id yang lain yang kita sepakati, maka gunakan yang lain, tidak boleh gunakan yang ini. Karena bagaimana kita berdebat pada suatu perkara sedangkan usul kita berbeda. Kalau tidak ada solusi yang lain, boleh. Tapi selama ada solusi yang lain, yakni memakai dalil yang kita sepakati, maka gunakan dalil tersebut. Secara logika kan masuk kan? Oke. Sekarang terakhir. Ini sekali pertemuan lagi khatam. Insyaallah.
Faslun. Ummahatul matalibi arba'atun. Inti daripada pertanyaan ataupun sumber ya, sumber-sumber ilmu itu ada 4. Hal, 5, ma, ayu. Maka setiap murid, setiap orang yang mau belajar apapun ilmu, ajarkan 4 pertanyaan. Hal, adakah? Kenapa? Apa? Dan bagaimana? Ayu, bagusnya apa? Sri mana? Jangan Sri mana? Sri mana? Sri-sri ini. Hah? Gimana? Apa perbedaannya lah kalau kita permudahkan. Ajarkan pertama dulu, tanya dulu. Apa? Bagaimana? Adakah? Kenapa? Dan ayu. 4 pertanyaan ini adalah sumber ilmu. Maka bertanya adalah untuk meraih ilmu. Bertanya adalah untuk menemukan kebenaran. Kalau kita mendengar satu pernyataan yang bukan aksiomatik, langsung kita terima, maka otak kita nggak hidup. Maka ummahatul matalib, ibunya ilmu, itu 4. Dalam arti apa? 4 pertanyaan inilah yang memperbanyak ilmu. Misalnya, fa'il marfu. Kenapa fa'il marfu? Nah, jawabannya. Sampai tidak ada pertanyaan lagi di atasnya. Fa'amma hal fayutlabu biha aslul wujud aw wasfuhu. Hal fungsinya apa? Ini kan 4 pertanyaan. Apa fungsinya berbeda-beda. Maka adapun hal, maka dicari dengannya hal akan dasar wujud ataupun wasaf wujud. Hal Zaidun maujud. Adakah si Zaid itu ada? Pertanyaan dasar gini. Misal masalah Tuhan. Adakah Tuhan itu ada? Adapun adakah Tuhan itu memiliki sifat ilmu? Jadi hal itu pertanyaan apa? Dasar wujud ataupun wasaf terhadap Oke, hal. Adakah sahabat itu yang bermasalah, yang bermaksiat? Itu asal wujud maksiat pada sahabat. Oke. Ataupun pertanyaan-pertanyaan yang lain. Adakah Tuhan itu ada? Adakah, misalnya, adakah Imam Mahdi itu ada? Itu kan asal wujud. Hal dipakai untuk asal wujud. Adakah Imam Mahdi itu seorang lelaki? Itu wasaf. Paham ya? Hal fungsinya adalah aslul wujud, wasaf wujud. Sifatnya ataupun kriteria. Wa ammama fayutlabu biha syarhul lafzi wa tamyizu wal hakikatu. Dan adapun maka dicari dengannya akan penjelasan lafal, perbedaan dan hakikat. Fungsi apa? Menanyakan lafal. Maksudnya apa? Ya kan? Maksudnya apa? Saat ada satu penjelasan ataupun istilah yang tidak kita mengerti, maka kita tanyakan huwa, apa maksudnya? Ataupun tamyiz. Karena kan fasal bisa juga nanti bisa dijawab dengan Dalam arti boleh berfungsi untuk tamyiz. Kemudian untuk hakikat mal huwal insan, mahwal ilah dan yang lainnya. Misalnya orang tidak paham ilmu kalam, mahwal ilmu kalam. Paham ya? Wa amma lima fayutlabu biha aslud dalil wa bayanu dalalatihi. Dan adapun 5, maka dicari dengannya 5 dasar dalil dan menjelaskan dalalahnya dalil. Oke. Tadi pertanyaan apa? Adakah ilmu kalam itu ada? Ada. Apa itu ilmu kalam? A, B, C, D. Kenapa ilmu kalam itu? Apa dalil ilmu kalam itu? Ataupun bolehkah mempelajari ilmu kalam? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kemudian jawabannya harus selaras, yakni dalalahnya jawaban kita harus selaras terhadap alasan tidak boleh tersebut. Bayan dalalah. Taib ya. Wa amma ayyu fayutlabu biha tamyizu taslima urifat jumlatuhu. Dan adapun ayu, maka dicari dengannya akan membedakan, mencari perbedaan
rincian sesuatu yang telah diketahui akan umumnya sesuatu. Oke, misalnya gini, ada kan, tolong carikan kue, tolong belikan kue. Kue kita sudah paham secara umum, kue yang bagaimana? Jadi itu pertanyaannya dengan ayu, yani kita perlu lebih rinci daripada yang global. Kita secara umum sudah tahu mau nyari rinci. Tolong cari seorang guru untuk mengajar anak saya. Guru yang bagaimana? Itu pakainya ayu. Paham ya? Merincikan sesuatu yang belum merinci. Wa amma matlabu kaifa wa aina wa mata wa ghairiha fadakhilun fi matlabi hal. Adapun tuntutan dari kaifa, aina, mata dan selainnya seperti man, siapa, berapa, bagaimana, itu masuk pada matlab hal. Ini meminta tasawur ya. Minta tasawur. Wallahu a'lam bisawab wa ilahi marju wal ma'ab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu